Jangan najiskan dirimu dengan datang kepada peramal. So guys, sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Thanks guys. Hai sobat, masih bersama kami di channel Kita Semua Adalah Pejuang. Nah, sebelum kami melanjutkan video ini, kami mau ingatkan terlebih dahulu, kalau misalnya sahabat-sahabat seperjuangan kami belum subscribe, please subscribe channel Kita Semua Adalah Pejuang. Subscribe saudara ini sangat berarti sekali buat kami dan memotivasi kami dalam membuat konten-konten yang menarik selanjutnya dan tentunya inspiratif. So, langsung saja kita lanjutkan obrolan dengan Bapak Timbul Siregar. Halo Pak. Halo, itu. Apa kabar Pak? Puji Tuhan, baik. Puji Tuhan ya Pak ya. Ya. Bapak pasti sudah tahu lah ya dengan berita yang akhir-akhir ini viral Pak, di mana khususnya mengenai jatuhnya pesawat Sriwijaya Air, yang mana sebelum peristiwa itu terjadi Pak, ada seorang peramal yang meramalkan kejadian tersebut. Nih videonya Pak. Insiden pesawat akan ada lambang warna merahnya dan ada yang biru, cuman insidennya nggak terlibat yang biru, tapi yang ada warna merahnya bermasalah. Jadi Pak, seiring berjalannya waktu, banyak orang yang memberikan asumsi positif dan juga asumsi negatif mengenai video tersebut Pak. Lalu bagaimana tanggapan dari Bapak sendiri mengenai para peramal-peramal tersebut Pak? Begitu ya, gitu. Iya Pak. Baik. Mengenai asumsi-asumsi positif maupun asumsi-asumsi negatif terhadap ramalan tersebut, pasti Vito sudah memperoleh banyak informasi, bukan? Benar Pak. Nah, oleh karena itu, terlepas dari peristiwa itu, yang pertama yang mau saya katakan adalah bahwa peramal itu sesungguhnya sudah ada sejak dahulu kala. Dan hingga pada saat ini, mereka juga masih tetap ada. Kenapa? Karena keberadaan para peramal itu sesungguhnya tidak terlepas dari orang-orang yang datang kepada mereka. Jadi jelas, selama ada orang yang datang kepada para peramal, maka selama itu mereka akan tetap ada. Jadi buat sahabat-sahabat kita semua adalah pejuang, tidak boleh kita hanya menyalahkan para peramal saja, tetapi orang-orang yang datang kepadanya dan bahkan sampai mempublisnya sehingga menjadi tontonan yang membuat mereka semakin dicari-cari, apalagi oleh orang-orang yang hendak memuaskan keinginan daging, ya, bahkan kehendaknya sendiri. Jadi menurut saya, ya ini juga adalah merupakan kesalahan besar. Jadi tidak semata-mata hanya kesalahan para peramal saja. Begitu menurut saya, Vito. Lalu bagaimana tanggapan Bapak atau saran dari Bapak sendiri terhadap orang-orang yang mau datang kepada para peramal-peramal ini Pak? Ya tergantung. Ya, mereka datang sebenarnya untuk apa? Ya. Iya, Pak. Namun melalui konten ini saya mau sampaikan kepada seluruh sahabat-sahabat kita semua adalah pejuang. Jangan najiskan dirimu dengan datang kepada peramal untuk meminta petunjuk tentang apa yang akan terjadi esok dalam dirimu. Dan ingat, kita semua adalah pejuang untuk itu. Namun bukan berarti kita harus menjauhi mereka. Silakan Vito datang kepada mereka. Dan ingat, bukan untuk menghakimi, tetapi menjadi sahabat yang dapat menjadi berkat, baik dalam perkataan maupun perbuatan terhadap mereka.
Karena apa? Karena mereka juga adalah sesama kita. Mereka juga harus kita kasihi agar mereka benar-benar sadar bahwa semua jawaban tentang yang baik dan yang buruk dapat manusia dapatkan hanya dari Tuhan sendiri, asalkan manusia memintanya di dalam iman dan doa. Dan yang paling fatalnya lagi itu kamu harus ingat, ya, bahwasanya Tuhan menantang orang-orang yang datang kepada peramal, bahkan akan melenyapkan mereka. Luar biasa ya, luar biasa. Oleh karena itu percayalah bahwa Tuhan sangat tahu apa yang dibutuhkan oleh manusia, bukan apa yang diinginkan oleh manusia. Karena apa? Karena hasrat keinginan manusia itu berasal dari dagingnya yang telah berdosa. Oleh karena itu, hasrat hati Tuhan haruslah menjadi bagian dalam hasrat hati manusia yang telah percaya. Karena dengan demikianlah kita akan mengetahui kehendak Tuhan atas diri kita. Sehingga kalau misalnya Pito mengalami kesulitan, ketika Pito mengalami kesusahan, itu nggak pergi ke peramal, ya kan, meminta petunjuk bagaimana supaya bisa keluar dari kesulitan dan kesusahan. Demikian juga ketika Pito mengalami kemudahan, ketika Pito mengalami kegembiraan, sukacita, ya Pito juga nggak terlena dengan semuanya itu. Ya begitu menurut saya. Baik Pak, baik. Lalu bagaimana Pak tanggapan Bapak tentang ramalan yang benar-benar terjadi dalam tahun ini Pak? Mengenai ramalan yang terjadi pada saat ini, menurut saya tidak usah ditanggapi secara berlebihan. Karena apa? Ntar iblis jingkrak-jingkrak kesenangan. Karena apa? Karena iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Harus kita ingat, iblis memiliki banyak cara dalam menyesatkan manusia agar manusia berbuat dosa dan berpaling dari hadirat Tuhan. Ya, sehingga perbuatan ajaib sekalipun yang dilakukan oleh manusia bukan lagi hal yang mengherankan untuk dipahami oleh pikiran kita. Jadi kalaupun manusia bisa melakukan keajaiban, kalaupun manusia bisa melakukan hal-hal di luar daripada akal, ya itu bukanlah merupakan hal yang mengherankan. Karena apa? Karena iblis bisa menyamar menjadi malaikat terang. Ya, si iblis dapat memutarbalikkan segala situasi dan kondisi supaya apa? Supaya manusia dapat disesatkan dan bahkan dikacaukan. Begitu Ya, Pak ya? iya, lihat buktinya. Ya kan, dengan naik daunnya para peramal, secara otomatis juga youtuber-youtuber naik daun. Iya, Pak, Karena apa? Karena situasi ini bisa dimanfaatkan untuk menaikkan followers. Betul nggak? Betul Pak. Nah, itu. Ya, begitu. Oke Pak. Jadi sebelum kita menutup konten ini Pak, hal apa lagi yang hendak Bapak sampaikan sebagai tanggapan terakhir Bapak dalam topik kita saat ini Pak? Baik, hal terakhir ya sebelum menutup konten ini, khususnya mengenai topik kita yang sangat viral pada saat ini. Ya, baiklah, buat sahabat-sahabat kita semua adalah pejuang. Percayalah bahwa apapun yang Tuhan beri tidak dapat diambil oleh siapapun. Dan apa yang telah Tuhan tetapkan dalam hidup manusia tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun, termasuk oleh peramal yang dirasuki oleh roh-roh jahat. Yang pertama. Yang kedua, buat saudara-saudaraku, saudara-saudara kita semua yang saat ini sedang berduka karena ditinggal mati oleh saudara-saudara kita akibat jatuhnya pesawat Sriwijaya Air, ingatlah bahwasanya bukan berarti kita jauh lebih baik dari mereka. Oleh karena itu, silakanlah berduka, karena kita juga turut berduka yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya saudara-saudara kita tersebut. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan punya caranya sendiri untuk memulihkan duka kita yang amat dalam ini. Dan yang terakhir, di tengah-tengah duka yang mendalam ini,
Kiranya sahabat-sahabat kita semua adalah pejuang. Tidak ada yang larut dalam duka oleh karena perdebatan yang diakibatkan oleh peramal. Karena peramal itu tidak benar adanya. Bukan ramalan yang baik yang terjadi pada saat ini. Ya, oleh karena itu, barang siapa yang percaya terhadap ramalan-ramalan yang dihasilkan oleh peramal adalah sesuatu kekejian di mata Tuhan. Karena itu manusia tidak perlu ambil bagian di dalamnya. Ya. Bahkan manusia gak boleh berusaha sekuat-kuatnya untuk mempelajarinya atau mempraktekannya. Bahkan sekedar mengharapkannya pun tidak boleh. Yang jelas dan yang harus kita ingat bahwa setiap hari, bahkan setiap detik akan selalu ada peristiwa yang baik maupun peristiwa yang buruk. Sehingga setiap hari, bahkan setiap saat kita harus beriman dan berdoa kepada Tuhan agar dijauhkan dari segala yang buruk dan dipertemukan dengan segala yang baik. Itu saja menurut saya harapan terakhir ataupun pesan ataupun saran ataupun himbauan terakhir mengenai topik ini. Baiklah Pak, sangat sesuai dengan channel kita semua berjuang. Bapak benar-benar menyampaikan dengan sangat-sangat inspiratif Pak. Ya, jika saya mendengar saja, saya menjadi berkat bagi saya. Baiklah, demikianlah bincang-bincang kita saat ini Pak. Kiranya dapat bermanfaat sehingga kita Siap dan sakti untuk bertarung karena kita semua adalah pejuang.